Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ya, NTV inilah Prime Dialog. Masih bersama saya, Kang Arif dan juga Bung Harpa. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami akan putar kutipan singkat dari pelatih Patrick Kluivert. Ambience is fantastic. The pitches are very good, and that's for me the most important thing. It's fresh air. Well, of course, I've got respect for both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Oke, sebelum kita bahas statement dari pelatih PK, kita minta update dulu dari Bung Harpa. Ada apa di sana? Ya, baru saja 30 detik yang lalu Bus Timnas meninggalkan Bali Training Center. Jadi latihan sudah selesai hari pertama dari 5 hari nanti yang rencananya akan berlangsung sampai 1 Juni. Ya kita tidak bisa masuk ke dalam ya. Jadi beberapa fans juga ada mungkin sekitar 20 yang menyambut mereka dengan chance tadi ya. Mungkin saya agak sedikit kelewatan ya, tapi intinya mereka baru saja meninggalkan dan akan segera kembali ke hotel. Berapa lama latihan hari ini? Kira-kira Bung Harpa kalau dihitung dari kedatangan mereka? Iya. Sore? Tadi mereka itu sebenarnya jam 4 itu dijadwalkan jam 4. Cuman dari informasi yang kami dapat, Patrick Kluivert itu sudah lebih dulu, kemudian para pemain baru tiba sekitar pukul setengah 5, setengah 6, setengah 7, jadi sekitar 2 jaman. Mereka menjalani latihan, seperti yang tadi dikatakan juga Bang Arif, mereka banyak menjalani recovery dan beberapa juga latihan teknikal. Oke, dari pengamatan Anda seperti apa level kebugaran para pemain ini? Kalau bisa secara kasat mata aja penilaian Anda. Iya, saya pikir agak sulit ya, karena saya bukan ahlinya, nanti salah. Yang pasti mereka kan dalam situasi macam-macam nih. Ada yang udah lama selesai kompetisi, ada yang baru saja tiba di Bali kemarin. Jadi mungkin pendekatannya juga berbeda-beda, ya tergantung tiap pemain kondisinya seperti apa. Oke, nggak pukul rata ya. Tapi kalau misalnya Anda melihat pemain-pemain ini bisa ya beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, karena kan ada sebagian juga mereka bermain di Eropa. Iya, saya pikir itulah gunanya training center ya. Jadi mereka untuk aklimatisasi dengan cuaca. Karena kalau kita lihat di cuaca di Eropa saat ini masih relatif dingin ya dibandingkan di Indonesia. Sementara di sini cuacanya, untungnya kalau di Bali ini beberapa hari ini hujan. Jadi sekarang juga cukup dingin lah, nggak terlalu Sejuk panas banget gitu ya. Jadi sejuk lumayan. Walaupun nanti saat kita bertanding itu tanggal 5 Juni itu kan malam ya, 24.5, dan secara umum Jakarta itu lebih humid. Jadi ini akan tantangan tersendiri, belum lagi nanti sekitar 60.000 penonton, karena kan ada 15% yang nggak boleh datang ke sana, kurang 10.000 dari kapasitas, jadi sekitar 60.000 ini kan juga menjadi tantangan tersendiri. Tom Hayes sendiri dalam satu kesempatan mengatakan dia menggunakan istilah seperti sulit bernapas begitu ya. Tapi karena yang dikatakan humid, ya? Bang Arif juga tadi, betul humid dan juga begitu banyak penonton. Tapi di sisi lain juga tentunya dukungan penonton ini memberikan semangat buat oleh Romdi dan kawan-kawan. Sempat ditanyakan nggak Bung Harpa ke tim, kalau misalnya pertandingannya nanti di GBK Jakarta, kenapa latihannya di Bali? Ya sebenarnya kan, ya ini adalah salah satu training center yang cukup memadai ya, mungkin di antara seluruh klub di Liga Indonesia 1, mungkin lebih ke arah kenapa nggak di training center di KN kan seperti itu. Mungkin Bali ini kan kita tahu ya lebih nyaman. Kita tahu juga beberapa pemain ada yang lebih dulu datang ke sini dengan keluarganya. Bahkan Ole juga mengatakan seumur hidup dia belum pernah datang ke Bali. Jadi saya pikir ini lebih kepada untuk membuat para pemain nyaman. Belum lagi mereka juga banyak yang disokong atau didukung dengan keluarganya. Jadi untuk membuat ambience-nya positif aja. Karena bagaimanapun juga nanti mereka harus kembali ke Jakarta, kembali melakukan official training tanggal 4 Juni sebelum menghadapi China tanggal 5 Juninya. Oke, Kang Arif, dari pandangan Anda cocok kalau misalnya latihan di Bali ya, karena fasilitasnya itu juga lebih top. Ya, kalau menurut saya sih cocok banget ya. Kita tidak berbicara masalah aklimatisasi, masalah cuaca ya. Yang jelas suasana di Bali itu akan membuat para pemain itu lebih enjoy. Saya berbicara masalah lebih ke psikologis para pemain ya. Psikologis mereka yang selama ini bisa dikatakan sangat full jadwalnya di kompetisi yang mereka lakukan. Saya pikir suasana Bali akan membuat mereka
semakin apa ya, semakin enjoy. Refreshnya lebih enak ya, apalagi bisa membawa keluarga. Lapangannya juga sangat representatif, enak untuk dipakai. Jadi ada waktu senggang mereka bisa melihat suasana dan keindahan Bali. Saya pikir ini bagus ya. Kalau menurut saya ini pikir sangat bagus. Ini tim pelatih yang cukup cukup cerdas ya, cukup cermat supaya para pemain juga tidak bosan ya. Kalau misalkan berlatih di Jakarta juga dengan suasana yang mungkin kita bisa lihat seperti apa. Oke, Dan jadi ini menurut akan Anda sebagai mantan bagus ya. pemain, selain latihan fisik, latihan taktik, relaksasi, refreshment ini juga bagian komponen penting dari TC ya? Iya, betul sekali. Dan ini saya sangat setuju sekali, ini tepat sekali. Karena sepak bola sekarang itu tidak hanya sepak bola kita bermain di lapangan, kita sepak bola hanya memikirkan bagaimana taktik, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana psikologis kita ketika turun ke lapangan. Kalau secara psikologis kita betul-betul enjoy, saya pikir apapun yang terjadi di lapangan itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya akan membuat di lapangan itu semakin keluar lah ya, keluar kemampuannya. Kemampuannya, skillnya. Oke, dari pengalaman Anda, Kang Arief, butuh waktu berapa lama sih untuk para pemain ini bisa bonding satu sama lain, bisa tercipta chemistry-nya? Iya, sebetulnya ini relatif yang bisa dikatakan juga kurang ideal ya. Tetapi kita juga tidak bisa melawan jadwal yang sudah tersedia. Tetapi ini bukan jadi alasan utama bagi para pemain. Yang jelas sikap profesionalisme yang dimiliki para pemain, saya pikir tidak usah diragukan lagi. Jadi hanya ngebangun chemistry, bagaimana para pemain sama-sama satu tujuan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan China. Oke, Bung Harpa, kalau tadi kan kita sempat ulas terkait dengan Beckham Putra dan baru saja kita putar statement dari pelatih Pique. Dan kita tahu kalau Pique ini pelatih yang sangat fokus atau menekankan pentingnya menit bermain. Dan apakah menurut Anda dipilihnya Beckham Putra ini layak? Dan yang kedua, apakah Beckham Putra ini memang sudah memiliki menit bermain yang cukup untuk bisa memperkuat skuad Garuda? Ya, tadi saat dibilang Pique, saya pikir Gerard Pique ya, ternyata Patrick Kluivert ya. Oke. Itu nama panggilan gaulnya sekarang. Iya, kayaknya itu udah resmi ya, sekarang pelatihnya Pique namanya. Oke. Saya pikir dia sejak awal ya, ini terlepas dari apapun itu sangat layak untuk dipertimbangkan. Ya, terlepas dari perdebatan apakah juara suatu liga itu harus ada atau enggak. Menurut saya memang enggak harus ada, tapi Beckham Putra adalah salah satu pemain yang patut dipertimbangkan. Dan yang menjadi, kalau kita sedikit mau flashback, yang dikeluhkan kalau saya boleh mewakili ya, apa aspirasi Boboto ini kan, kok Pique ini nggak pernah nonton Persib di kandang mereka begitu. Ini aja sebenarnya kan, tapi ya udahlah. Anggaplah ini sebagai dinamika demokrasi dan Beckham menurut saya sangat layak untuk untuk masuk ke tim. Kebetulan juga kan di sana Marceng nggak bisa main nanti lawan China. Ragnar juga demikian nggak bisa main. Ini kan posisi-posisi yang bisa di coverage oleh Beckham Putra gitu loh. Jadi dia menurut saya sangat layak ya untuk bisa masuk ke tim nasional Indonesia dan mudah-mudahan dia bisa juga compete untuk bisa bersaing di area tersebut ya. Karena yang seperti yang kita bilang tadi, Beckham Putra punya kelebihan dalam umpan-umpan, kreasi serangan, dan ini kita butuhkan nanti saat menghadapi China. Tapi kita pernah kalah melawan China dan pada pertandingan tanggal 5 Juni nanti kita tidak boleh kalah. Dan apakah menempatkan Beckham Putra di lini depan ini adalah pilihan tepat? Mungkin kalau untuk langsung starter agak berat, kita harus akuin. Karena di sana dia harus bersaing dengan beberapa pemain yang sudah ada di pole position. Misalnya Egy Maulana Fikri, ini pemain yang juga punya potensi untuk menggantikan Marceng di sana. Dia juga cukup baik penampilannya bersama Dewa United. Kemudian juga ada Eleanor Renders juga kalau mau dimasukin juga bisa. Ricky Kambuaya juga bisa di sana. Bahkan Lili Pali. Tapi Lili Pali mungkin lebih nanti akan mengcover Ragnar kalau memang ditampilkan. Jadi persaingannya tidak mudah gitu. Kalau untuk inti mungkin rasanya belum. Tapi kalau untuk masuk sebagai 30 pemain nanti yang akan dicatatkan H-7 tanggal 30 Mei berarti saya pikir 23 ya? Beckham Putra sangat layak. 30. Nanti 23 itu DSP saat pertandingan. Oke. Tapi 30 yang disetor ke AFC tanggal 30 Mei H-7. Nah, hari H baru 23 pemain, nanti 7 yang duduk di bench berarti. Oke. Oke, kalau sorry, misal... bukan di bench, di tempat di penonton.
Oke, Kang Arief, Ya. kalau Anda melihatnya dari komposisi pemain, apa yang harus menjadi fokus PK melawan China nanti? Ya, yang harus menjadi fokus PK ya tentunya bagaimana di menit-menit awal kita bisa memberikan tekanan. Tekanannya dalam artian tekanan yang sangat positif ya. Tekanan Menyerang berarti ya bagaimana kita bisa, strateginya? yes, ya harus menyerang dong karena kita bermain di kandang. Mau tidak mau juga kemenangan udah menjadi harga mati. Tetapi ini juga tidak menjadi beban buat para pemain. Yang jelas saya yakin kok para pemain sudah menyatukan tekad bahwa ini harga mati. Kemenangan ini patut kita perjuangkan. Jadi yang mesti menjadi perhatian ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengamankan 3 poin. Oke, jadi Mungkin itu Anda ya. melihat kita harus bermain lebih Spartan ya dibandingkan bertahan. Tapi kalau melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, ketika Indonesia lebih menguasai bola, ball possession lebih tinggi, ini malah justru kalah. Contohnya pada saat melawan China sebelumnya. Iya, ball position juga bukan menjadi faktor utama ya. Yang menjadi faktor utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana hasil akhir. Hasil akhir. Kita tidak jangan terlalu memikirkan bagaimana ball position harus baik, bagaimana penguasaan bola juga kita harus betul-betul kita yang menguasai. Tetapi hasil akhir ini yang membuat nanti kesempatan kita berlaga di Piala Dunia. Ini yang harus menjadi tujuan utama ya. Oke, Jadi apapun nanti kita oke misalkan Cina menguasai ball position ketika bermain di Jakarta. Tapi kalau hasil akhir kita yang bisa mencuri poin dengan satu peluang bahkan itu menjadi gol satu-satunya, tim kita tetap menang. Itu mungkin ya yang ingin Oke. saya tekankan. Bung Harpa, jadi Anda sepakat begitu Ya. peluit berbunyi langsung kita Spartan menyerang? Agak apa ya, buah si malakama juga ya. Tadi ada bridging tadi saya dengar, ketika kita menguasai ball possession kita malah kalah. Memang datanya seperti itu. Kecuali lawan Jepang ya, kita selalu setiap dominan saat menghadapi China di Qingdao, saat menghadapi Australia di Sydney, kita dominan, bahkan di Sydney itu kita sampai 70% lebih menguasai ball possession, tapi kita malah kalah. Nah ini kan menjadi pertimbangan bagi tim kepelatihan ya, apakah kemudian kita akan bermain counter press seperti sudah-sudah, karena setiap kita tidak dominan secara ball possession, kita malah tidak kalah. Ya lawan Saudi kita hanya 26%, kita menang. Lawan Bahrain juga hanya 40% kita menang gitu loh. Nah lawan China ini akan menjadi tricky. China ini kemungkinan akan menerapkan permainan yang sama menurut saya waktu di Qingdao. Mereka sengaja bertahan, mereka sengaja menunggu dan kemudian menggigit kita melalui salah satu golnya serangan balik karena kita bertahan terlalu tinggi. Nah di GBK ini akan menjadi ujian. Alex Pastur yang kalau kita setuju merupakan otak di ruang ganti, apakah dia akan menunggu memancing China untuk keluar atau seperti yang dibilang atau disampaikan oleh Bang Arief, atau kita ambil aja inisiatif tapi kita harus clinical. Nah mungkin bedanya critical thinkingnya adalah sekarang berbeda. Dulu kita ketika bermain tinggi, bermain menyerang dan kita kena counter, kita belum punya Joao Pelopesi. Ya, di China kita belum ada dia, di Australia sudah ada tapi Joao Pelopesi nggak main. Nah sekarang kan udah ada dia, udah ada Joao Pelopesi. Nah apakah kemudian Alex Pastor dan Patrick Kluivert berani mengambil inisiatif menyerang, kemudian berharap clinical oleh Romney ada di sana, hadir di sana ketajamannya, dan mengantisipasi juga serangan balik dengan adanya Joao Pelopesi. Nah ini nanti akan menjadi perdebatan antara tim kepelatihan menurut saya. Jadi memang agak susah juga ya kita bermain melawan tim yang kelihatannya akan bertahan kemungkinan besar dan kita bermain di depan 60.000 penonton. Ya ini kan agak ada tekanan juga untuk bermain lebih terbuka gitu. Jadi ini menarik untuk kita tunggu pilihan mana yang diambil oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan nanti gaya bermain saat kita menghadapi China. Jadi bagaimana pemain menyikapi supporter ya? Apakah bentuknya tekanan atau dukungan begitu ya? Ya, saya rasa sih dukungan lah. Dan ini pasti kita bisa tahu lah dari pengalaman Bang Arief ini, penonton itu pasti mayoritas adalah memberikan semangat lah. Ya mungkin kadang-kadang ada juga ya backfire atau dua sisi mata uang. Tapi rata-rata saya yakin pasti di bawah alam sadar teriakan penonton itu pasti memberikan semangat buat pemain. Sharing dong Bang Arief ketika mewakili timnas, kemudian supporternya itu begitu bersemangat, animonya itu tumpah ruah. Apa yang dirasakan seorang pemain di lapangan hijau? Tekanankah atau justru ada semangat atau daya dorong yang lebih kuat? Iya, kalau menurut saya sih saya lebih ke adrenalin ya. Adrenalin saya memang kalau berbicara masalah tim nasional,
saya ingin memberikan yang terbaik. Karena apa? Mereka sudah berusaha untuk datang ke stadion, memberikan dukungan dengan sepenuh hati, mereka total, dan ini Mereka harus udah kita war balas tiket, dengan Kang Arif. yes, sudah pasti itu. Ya makanya kan kita juga bisa ngelihat. Jadi kita sebagai pemain hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik dalam artian berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan. Masalah hasil akhir kita serahkan. Maksudnya serahkan kepada yang di atas ya sudah pasti gitu kan. Yang jelas kita sebagai pemain tugasnya hanya fokus bagaimana kita bisa meladeni permainan defensif Cina. Tapi ya kembali lagi, semuanya juga satu tekad ya. Satu tekad, dan saya yakin kehadiran penonton walaupun nanti ada ruang yang kosong, itu tidak akan membuat para pemain lebih lebih termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, Bung Harpa, tadi Anda sempat menyinggung bagaimana Tiongkok ini susah diprediksi ya, penuh kejutan. Nah, artinya sebagai pelatih Pique itu harus mempersiapkan berbagai senario ya, berbagai macam plan gitu untuk mengantisipasi kejutan apa yang nanti akan ditampilkan China. Iya pasti ya, jadi ini akan adu taktik karena secara kekuatan menurut saya komposisi atau materi dari kedua tim ini tidak terlalu berbeda jauh. Mungkin beda ketika kita menghadapi Australia apalagi Jepang. Bukankah lebih bagus timnas untuk saat ini, Bung Harpa? Iya, saya setuju. Kita kalau dari materi saya pikir kita di atas China, tapi nggak berbeda jauh menurut saya. Dan jangan lupa China ini juga punya kelebihan. Mereka ini bermain secara kolektif. Kenapa? Karena sebagian besar pemain mereka itu tergabung dalam satu tim di China League lah. Saya lupa timnya apa. Jadi mereka ini sebenarnya secara nggak langsung sudah punya TC selama berbulan-bulan. Sementara kita kan pemainnya secara materi oke. Joe Pelupesi, Oleh Robney itu adalah pemain-pemain yang berkualitas ya. Di atas China, tapi kan mereka bermain di liga-liga terpisah, di negara-negara terpisah. Mereka baru saja di samping saya ini setengah jam lalu, 1 jam yang lalu itu bertemu dan berlatih. Nah itu tantangannya, jadi ada kelebihan masing-masing. Dan sepak bola itu adalah olahraga kolektif yang ya memang kita bisa bertumbuh juga kadang-kadang dengan 1-2 pemain, tapi paling pada akhirnya tetap adalah 11 pemain yang berperan untuk meraih kemenangan. Bang Arif, bagaimana Anda melihat Kamis pekan depan Timnas Indonesia akan melawan tim China yang sepertinya tidak pernah kalah ya melawan tim-tim di Asia Tenggara? Iya, tim nasional China juga mungkin sama ya. Mereka juga tim yang pernah bermain di Piala Dunia, tetapi juga bukan tanpa kelemahan ya. Mereka juga pasti memperhitungkan kita. Mereka juga pasti melihat komposisi yang ada di tim nasional kita. Saya pikir peluang untuk untuk bisa membalas kekalahan di sana itu terbuka di pertandingan kali ini ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. China juga punya kelemahan. Sebaliknya kita juga punya kelemahan. Di sini mungkin taktikal dari yang tadi dibahas sama Bung Harpa, taktikal kedua pelatih ini apa sih? Apakah kita yang mengambil inisiatif melakukan serangan atau memang kita menunggu mereka masuk ke zona area pertahanan kita. Mungkin itu kali ya. Oke, kita akan jeda dulu Bapak-Bapak. Kita akan tanyakan nanti di segmen berikutnya seperti apa sih chance menang, berapa persen, dan prediksi gol tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.